Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Firdaus, kelas 3D NPM 211100123. Di sini saya akan membahas tentang statistika ekonomi. Yang pertama, definisi statistika. Statistika berhubungan dengan koleksi dan analisis dari data untuk memecahkan permasalahan dunia nyata. Ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, interpretasi, atau penafsiran data. Secara ilmiah, dalam kerangka proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan variasi. Yang tentang statistik menurut Scaums Murray S. Pigel, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisisan data di samping terkait dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid serta pengambilan keputusan yang berdasarkan alasan-alasan ilmiah. Yang selanjutnya, histori. Dimulai pada zaman Babilonia dan Mesir, daftar biaya asuransi pengiriman barang-barang lewat laut yang ditentukan oleh masa lampau data dan statistik abad ke-14. Era informasi. Data yang besar, demografi, data transaksi, perilaku pelanggan, foto satelit. Selanjutnya, multidisciplinary statistik metodologi dibagi dua. Yang pertama data miring dan data reduction. Yang selanjutnya, element of statistik. Statistik dibagi dua. Yang pertama data collection dan data analytic. Data collection dibagi tiga menjadi experimentation, survey sampling, observational study. Yang kedua data analytic dibagi menjadi dua. Yang pertama descriptive statistik dan statistical graphic, statistical inference. Yang bagian ilmu statistik. Yang pertama, statistika deskriptif digunakan untuk apabila peneliti hanya bertujuan mendapatkan ringkasan data yang dimilikinya. Ringkasan ini meliputi lokasi pemusatan data, variabilitas data, dan karakteristik umum distribusi data. Yang kedua, data inferensi digunakan apabila peneliti ingin membuat suatu kesimpulan tertentu atas karakteristik atau hubungan antar beberapa variabel dalam populasi, didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut. Yang selanjutnya, teori probabilitas. Probabilitas peluang adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, analisis keputusan. Analisis keputusan secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tindakan diketahui, tetapi hasil dari masing-masing tindakan berbeda-beda. Yang mengapa kita perlu mempelajari statistik? Yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan lebih baik. Yang ketiga, mengatasi perubahan-perubahan. Dan yang keempat, membuat rencana dan ramalan. Yang data statistik. Yang pertama, data kuantitatif yaitu bentuk angka. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, diskrit. Diperoleh dari hasil menghitung, contoh jumlah siswa, jumlah penduduk, dan lain-lain. Yang kedua, data kualitatif, yang itu bentuknya kualitas. Contohnya, asal suku, jenis kelamin, warna, baik, buruk, perilaku orang, dan lain-lain. Data kualitatif dan data non-metrik. Data nominal, data artikal, data kategorikal, dan data numerikal. Interval, rasio. Sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer, dan yang kedua, data sekunder. Data primer dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Yang kedua, data sekunder dibagi menjadi empat. Yang pertama, BPS, Bank Indonesia, World Bank, dan PAO, dan lain-lain. Elemen statistik. Yang pertama, populasi, sampel, variabel, statistik inferensi, pengukuran reliabilitas dari statistik inferensi. Yang selanjutnya, di sini saya akan membedakan populasi dan sampel. Yang pertama, populasi merupakan kumpulan semua individu dari jenis objek yang menjadi perhatian peneliti. Yang selanjutnya, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan dalam penelitian. Contohnya, contoh populasi, seluruh karyawan di perusahaan X. Kalau sampel, karyawan bagian produksi, seperti tentang pengambilan sampel. Pada statistik inferensi, pengambilan sampel menentukan hasil inferensi. Yang kedua,
Idealnya, sampel diambil secara random. Yang ketiga, pengambilan sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan bias variabel. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui, hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui, yang disebut dengan variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari sebuah himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Tentang variabel kontinu dan diskrit. Sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu. Sebaliknya disebut sebagai variabel diskrit. Akan mencontohkan variabel kontinu. Dicontohkan, tinggi seseorang yang dapat bernilai 62 cm, 67,5 cm, atau 68,45678 cm. Bergantung pada tingkat akurasi pengukurannya. Data yang dijelaskan melalui variabel kontinu disebut data kontinu. Contoh tentang variabel diskrit. Sejumlah N anak dalam sebuah keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya. Tetapi tidak mungkin 2, 5, atau 3,4567. Data yang dijelaskan melalui variabel diskrit disebut data diskrit. Statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan perkiraan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang tergantung dari suatu sampel. Tingkat kepercayaan. Sampel yang baik adalah yang mewakili ciri atau karakteristik populasi. Tingkat kepercayaan adalah bagian dari populasi yang tidak dapat terwakili dalam sampel. Selalu ada kesalahan karena ketidakpastian, error, skala nominal. Skala nominal diaplikasikan pada data kategori, di mana kategori ini hanya ditujukan untuk identifikasi. Ciri-cirinya antara lain, 1. Tidak dijumpai bilangan pecahan. Yang kedua, angka yang tertera hanya label. Yang ketiga, tidak mempunyai urutan. Dan yang keempat, tidak mempunyai nol mutlak. Yang selanjutnya, analisis statistik yang cocok, modus, dan frekuensi. Yang selanjutnya, skala ordinal. Skala ordinal diaplikasikan untuk membedakan kategori yang dapat diurutkan. Skala ini didasarkan pada ranking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang lebih rendah. Analisis statistik, median, dan persentil. X adalah status sosial atas sedang rendah skala Likert. Yang selanjutnya, skala interval diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan perbedaan antara dua nilai yang dapat dihitung dan diinterpretasikan. Skala ini mewujudkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama namun nilai tidak nol yang relatif. Analisis statistika yang cocok yaitu mean, standar deviasi, X, skala IQ, selang waktu, temperatur atau suhu. Yang selanjutnya, skala rasio. Skala rasio diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan dapat dilakukan operasi aritmatik, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Analisis statistika yang cocok yaitu mean, curve, dan variasi. X yaitu tinggi badan dan berat badan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi statistik. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Dan yang kedua, pengumpulan fakta-fakta, yaitu internal atau eksternal. Yang ketiga, mengumpulkan data hasil yang baru. Dan yang keempat, klasifikasi data atau pengelompokan sesuai dengan tujuan studi berdasarkan kesamaan sifat. Dan yang kelima, penyajian data, yaitu tabel, diagram, ukuran, deskripsi, min, simpangan baku, dan lain-lain. Dan yang keenam, analisis data dengan uji statistik yang sesuai dengan buat kesimpulan. Yang terakhir, aplikasi komputer yang dapat digunakan statistik. Yang pertama, Microstat, Short Export, Minitab, Statistik, Amos, Lister, SPSS, MS Excel, dan lain-lain. Dan yang kedua, metode kuantitatif. KSB, Lindo, Inpace, Metastock, Equa, DS, Palm for Windows, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.